Maniac. Halo para pemburu film, di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Suspension. Film ini rilis pada tahun 2015. Daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang membuat video di sebuah gedung yang tak terpakai lagi. Rencananya wanita ini akan membuat video yang brutal. Mereka berencana akan membunuh seorang psikopat yang berhasil mereka culik dari rumah sakit jiwa. Psikopat itu bernama Tom. Menurut riwayat hidupnya, Tom ini sudah membunuh 8 orang termasuk anaknya sendiri. Namun tiba-tiba saja Tom berhasil melepaskan diri hingga pada akhirnya Keep Mama waiting. anehnya kejadian itu sama persis dengan apa yang digambar oleh seorang mahasiswi yang bernama Emily. Karena gambar-gambar inilah Emily mendapat teguran dari dosennya. Menurut dosennya, gambar-gambar Emily ini dapat membuatnya menjadi seorang psikopat. Emily pun berdalih bahwa ia membuat gambar itu hanya mengikuti imajinasinya saja. Namun tetap saja dosennya Emily tak mau mendengar alasan apapun. Di kampus, Emily memiliki seorang teman yang bernama Carrie. Pada hari itu juga, Carrie mengajak Emily untuk datang ke pesta yang diadakan oleh teman satu kampus mereka yang bernama Frank. Namun Emily menolaknya. Tak lama kemudian teman Emily yang lainnya dengan sengaja menumpahkan saus ke baju Emily. Lalu temannya Emily menggiring Emily ke toilet. Sesampainya di toilet ternyata Teresa sudah menunggu Emily. Teresa ini sangat tidak suka dengan Emily. Itu dikarenakan Teresa ini cemburu kepada Emily karena pacarnya Teresa yang bernama Jason merupakan mantan pacar Emily saat di bangku SMA dulu. Setelah itu, Teresa menyakiti Emily sambil merekamnya. Nice one. Sepulang kuliah, Emily menunggu ibunya. Tak lama kemudian Emily dihampiri oleh seorang sheriff yang bernama Mead. Dengan baik hati, Mead mau mengantarkan Emily pulang ke rumahnya. Emily memiliki seorang ibu dan seorang adik yang bernama Jeremy. Sedikit informasi, ibunya Emily ini seorang janda. Dan Sheriff Mead menyukai ibunya Emily sudah sejak lama. Tak berselang lama, ibunya Emily mendapat telepon dari bosnya agar masuk kerja malam ini. You sure you're gonna be okay? We'll be fine, Mom. Di saat yang bersamaan, Sheriff Mead dan bawahannya yang bernama Jacob menangani kasus kematian wanita tadi. Saat mengolah TKP, mereka menemukan sebuah kamera. Kembali ke Emily. Tanpa sengaja, Emily menemukan layangan di jendela rumahnya. Setelah itu, Jeremy menyuruh Emily untuk menggambar tentang pembunuhan. Jeremy sangat menyukai karya seni Emily. Sementara itu, Mead dan Jacob sedang memperhatikan isi video milik wanita tadi. Dan secara mengejutkan, Mead kenal dengan psikopat itu. Mead juga memperingati Jacob agar berhati-hati dengan psikopat ini. Pada malam harinya, Carrie menelpon Emily. Carrie hanya mengabarkan bahwa ia menghadiri pesta yang diadakan di rumah Frank. Mendengar itu Emily menjadi kesal, karena Emily sudah memperingati Carrie agar tidak menghadiri pesta tersebut. Bahkan karena merasa sangat kesal, Emily sampai membanting HP miliknya. Di saat yang bersamaan, kita akan diperlihatkan Pak Miller dan istrinya yang merupakan tetangga Emily. Tak berselang lama, anjing Pak Miller menggonggong seakan-akan anjing ini mengetahui ada seseorang yang datang ke rumah mereka. Karena hal itu, Pak Miller mengecek keadaan sekitar rumahnya. Dan tanpa diduga, di sisi lain, Frank sangat menikmati pesta yang ia adakan. Di sana Jason tampak sedang galau.
Jason galau karena ia selalu memikirkan tentang Emily. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Jason masih menyimpan perasaan dengan Emily. Karena hal itu, Frank pun menyarankan ke Jason agar menemui Emily, sedangkan Frank akan bersenang-senang dengan Carrie. Kembali ke Emily. Saat menyiapkan makan malam, tiba-tiba saja lampu rumah Emily padam. Karena hal itu, Emily pun kembali ke basement untuk mengecek seklar listrik. Setelah itu, Emily kembali lagi ke dapur. Namun ia tak melihat keberadaan Jeremy. Karena hal itu, Emily pun langsung mencari Jeremy. Lalu tanpa Emily sadari, ternyata Mead sedang memantau mereka dari kejauhan. Setelah itu, Mead memberi perintah ke Jacob agar mengecek rumah tetangga Emily tadi. Mendengar itu, Jacob pun langsung mengecek rumah itu. Dan betapa terkejutnya Jacob menemukan jasad istri Miller. Tak berselang lama, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Pak Miller. Karena ketakutan, Jacob langsung menembak orang itu. Setelah dicek, ternyata itu adalah Pak Miller. Takut akan kesalahannya, Jacob pun mencoba merekayasa kejadian seolah-olah Pak Miller dan istrinya saling membunuh. Di saat yang bersamaan pula, Emily menidurkan adiknya. Sementara itu, Mead mendapat panggilan dari kantor pusat. Kantor pusat meminta bantuan kepadanya. Setelah kepergian Mead, psikopat ini pun mulai mendatangi rumah Emily. Tak lama kemudian, Jason pun sampai di rumah Emily. Di sana, Jason melihat hasil karya milik Emily. Melihat hasil karya seni Emily, Jason berharap Emily dapat mempublikasikan karya seni miliknya. Namun Emily belum mau mempublikasikannya. Setelah itu, Jason mengajak Emily untuk mantap-mantap. Namun Emily menolaknya karena di rumah ada Jeremy. Di sana Jason tetap memaksa Emily hingga pada akhirnya Jason, no! Karena hal itu, Jason pun langsung kabur. Karena kejadian tadi, Jeremy pun langsung terbangun dari tidurnya. Sial bagi Jason yang harus tewas di tangan psikopat ini. Sementara itu, di pesta, Teresa tak melihat keberadaan Jason. Karena hal itu, Teresa menemui Frank untuk menanyakan keberadaan Jason. Frank pun menjawab, Jason tadi pergi ke rumah Emily. Mendengar itu, Teresa pun mengajak Frank serta Carrie menuju ke rumah Emily. Kembali ke Emily. Setelah menidurkan adiknya, Emily mendengar ada seseorang yang datang ke rumahnya. Karena ketakutan, Emily pun mengambil pisau ke dapur. Namun Emily sangat kaget melihat salah satu pisaunya sudah berlumuran darah. Dan di jendela, Emily menemukan lukisan Daddy Home. Melihat itu, Emily pun langsung bergegas ke kamar Jeremy. Ternyata psikopat itu adalah ayahnya Emily. Itulah kenapa Mead sangat mengenali psikopat itu. Tak lama kemudian, psikopat itu berusaha masuk ke rumah Emily. Syukurnya Emily berhasil melukai psikopat itu. Setelah itu, Emily dan Jeremy mencoba kabur. Dan Jacob dan Mead datang tepat waktu. Disinilah Emily mengatakan kepada sheriff ini bahwa ayahnya kembali untuk membunuh mereka. Karena hal itu, Mead pun masuk ke rumah Emily untuk mengecek keadaan. Sedangkan Emily dan Jeremy akan dijaga oleh Jacob. Sialnya, Jacob malah terbunuh. Sedangkan Emily dan Jeremy mencoba untuk kabur ke dalam rumah. Dan Mead akan mencari psikopat itu hingga pada akhirnya tak lama kemudian, Frank dan kawan-kawan tiba di rumah Emily. Emily pun langsung memperingati Teresa dan Frank untuk pergi dari rumahnya. Namun Teresa dan Frank tak mengerti apa yang dimaksud dengan Emily. Hingga pada akhirnya Frank tewas dibunuh. Sedangkan Teresa berhasil menemukan Jason yang sudah tewas. Karena hal itu, Teresa menelpon polisi. Namun karena panik, Teresa tak bisa berkata-kata. Hingga pada akhirnya Teresa melihat Emily yang berada di dekat jasad Frank. Teresa mengira ini semua adalah perbuatan Emily.
dan tanpa sengaja Emily menikam Teresa. Lalu Emily bersembunyi bersama Jeremy, sedangkan Teresa dibunuh oleh psikopat ini. Di saat psikopat ini akan membunuh Carrie, Emily mencoba melawan psikopat ini. Karena kekuatan mereka tak sebanding, Emily dan Carrie pun kabur ke dalam rumah. Setelah itu Emily mengajak Carrie untuk sembunyi di basement, namun Carrie menolaknya. Carrie lebih memilih untuk pergi dari tempat ini, hingga pada akhirnya mereka pun kabur ke basement. Di sanalah Carrie mengatakan ke Emily, Jeremy sudah lama tewas. Ternyata selama ini Emily berhalusinasi melihat Jeremy. Pada kenyataannya, Jeremy sudah tewas dibunuh oleh ayahnya. Tak lama kemudian psikopat ini berhasil masuk dan psikopat ini langsung membunuh Carrie. Syukurnya Emily berhasil membunuh psikopat ini. Tak lama kemudian Mead datang. Ternyata yang dibunuh Emily bukanlah psikopat itu, melainkan Carrie lah yang dibunuhnya. Bahkan Emily juga membunuh semua teman-temannya. Ternyata semua kejadian itu hanyalah halusinasi Emily saja. Padahal dalam kenyataannya Emily lah psikopatnya. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.